Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malakil jabbaril qahhar. Ahmaduhu ala ni'amihi allati tatawala kal amtar wa ashkuruhu ala kathrati fadlihi al-midrar wa ashhadu an la ilaha illallah shahadatan yathqulu biha al-mizan yawm al-mahsyar wa tunji qailaha min 'adzabin nar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar khairu man hajja wa i'tamar al-mab'utsu ila al-abyad wal-aswad wal-ahmar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalat al-'uyun bin-nadhar wa tazakhrafat al-aradun bil-matar wa hajja hajun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil-bayt al-'atiq wa qabbala al-hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله والسمع والطاعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa mengucurkan nikmat-Nya kepada kita yang tiada tara seperti derasnya air hujan. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kehadirat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya nabi yang Allah Subhanahu wa taala kepada orang Arab dan orang Ajam. Salawat dan salam yang tiada terputus, tiada terhingga selama mata ini masih bisa melihat, mulut ini masih bisa berucap, dari hari ini hingga hari kita dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Seraya khatib berwasiat untuk diri sendiri yang penuh dengan dosa ini dan untuk para hadirin jamaah salat Idul Adha pada umumnya, untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, apalagi kita berada dalam bulan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk amal-amal yang mudah, pahala-pahala yang tiada tara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di tengah pagi yang mulia ini, di tengah kegembiraan muslimin menyambut datangnya hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala rangkum dalam ibadah-ibadah pada bulan haji atau Zulhijjah, terbesit dalam benak kita, dalam pikiran kita kisah Abul Anbiya, datuknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Bagaimana kita ingat kisah Nabi Ibrahim dalam setiap peringatan bulan haji, sedangkan mayoritas daripada ibadah yang ada dalam bulan haji tidak terlepas daripada peran dan kisah Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kepada zatnya, yang diziarahi oleh tiap muslim, jutaan muslim setiap tahunnya, merupakan simbol ketakwaan Nabi Ibrahim dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Sungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Adapun ibadah sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah merupakan simbol kepatuhan seorang istri, Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan istri dan anak semata wayangnya Ismail ke lembah yang tandus, tiada berair lagi, tiada berpenduduk, bernama Mekkah.
Lalu Nabi Ibrahim antarkan mereka ke sana. Ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan mereka di sana, Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim. Allahu amaraka bidzalik, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat yang tiada air dan tiada berpenduduk ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, betul, ini adalah perintah Allah." Maka Siti Hajar menjawab, "Idzan lan yudayyi'ana." Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak akan meninggalkan kita mati kelaparan di padang yang tiada berair lagi, tiada berpenduduk ini. Maka benar saja ketika anaknya menangis, bekal habis, Siti Hajar mencari air, mencari penduduk, hingga ia bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah selama 7 kali, hingga Allah Subhanahu wa taala pancurkan di bawah kakinya telaga mata air Zam-Zam yang saat ini kita nikmati. Adapun hari ini, hari yang agung yang kita peringati tiap tahunnya, Hari Raya Idul Kurban, mengingatkan kita kepada ketaatan seorang anak terhadap ayahnya, simbol kesabaran seorang ayah yang diuji dengan ujian yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang menunggu anak berpuluh-puluh tahun hingga ia dikaruniai anak pada usia 83 tahun, harus Allah Subhanahu wa taala coba dengan cobaan yang sangat berat. Cobaan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail sampai pada umur yang mana ia dapat berusaha, ia dapat membantu dakwah ayahnya, para mufassirin mengatakan umur Nabi Ismail pada saat itu adalah 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Ibrahim dengan mimpi. Dan mimpi para anbiya, wahai hadirin sekalian, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Maka Nabi Ibrahim memimpikan bahwasanya ia menyembelih anaknya. Maka ia datang kepada anaknya dan berkata, "Fanzur madza tara?" Wahai anakku, maka lihatlah apa pendapatmu tentang mimpiku ini. Hadirin sekalian, bukanlah kesedihan yang Nabi Ibrahim dapatkan, bukanlah penolakan, namun jawaban seorang anak yang dapat menenangkan hati ayahnya, meringankan beban ayahnya ketika ayahnya sedang dicoba dengan ujian yang sangat besar. Apakah jawaban Nabi Ismail? "Ya abati," dengan jawaban yang sangat-sangat lembut, "Wahai ayahku yang maha tercinta, if'al ma tu'mar." Para mufassirin berkata, makna if'al ma tu'mar ay azintu laka an tadhbahani li'anna Allah amaraka bidzalik. Aku izinkan untuk engkau untuk menyembelihmu karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir melanjutkan, fa fihi amran. Maka dalam jawaban ini terdapat 2 poin penting. Tasdiqu abihi, kepercayaan seorang anak terhadap ayahnya, dan imtithalu amrillahi fihi, dan menunaikan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala apapun perintah itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari ayat ini kita mendapati Nabi Ismail, seorang anak yang patuh terhadap ayahnya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Tentu kita mayoritas yang hadir di sini adalah para ayah, para orang tua, atau yang akan menjadi orang tua, menginginkan anak yang soleh seperti Nabi Ismail. Namun ketahuilah, untuk mendapatkan anak seperti Nabi Ismail bukanlah cuma-cuma, bukanlah tanpa usaha. Ada peran penting Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dalam mensukseskan pendidikan anak. Karena hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhkan, menyelamatkan anak-anak dan istri kita dari panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Waquduhan nas wal hijara. Api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun syidadun ghilazun syidad, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi maha menakutkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan dan senantiasa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka teladan Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam penting untuk khatib angkat sebagai tema khutbah pada tahun ini, mengingat umat kita semakin hari semakin digerogoti oleh kerusakan moral.
apalagi dengan adanya kemajuan zaman, sehingga seluruh informasi baik positif dan negatif dapat diakses oleh seluruh kalangan usia, baik tua, muda, dewasa, anak-anak maupun balita. Maka marilah sama-sama kita teladani Nabi Ibrahim, bagaimana ia mencetak anak seperti Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2020, di waktu Idul Adha, alhamdulillah kita dapat melaksanakan walaupun dalam keadaan musibah COVID-19. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu aja.